khususnya yang hadir maupun yang kada hadir, keluarga kita dan orang sekampungan diberi rahmat Allah, diberi ampunan seumur hidup, dosa kita diampuni, dan mudah-mudahan ke depan kita tetap diampuni Allah, dan mudah-mudahan juga kita dilimpahkan rezeki yang luas yang halal untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, makasih banyak. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat dan para tabi'in ila yaumiddin, sampai hari akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita yang sudah berselawat kepada Nabi kita, berarti kita adalah kita memiliki Allah, kita bisi Allah. Jadi selawat memberi kita ilmu laduni kepada Nabi, berarti kita semakin parak di surga. Semakin parak dengan Nabi, semakin parak di surga. Semakin parak, semakin nyaman, semakin surga terasa. Semakin parak, rapat satu, jadi kita kada ada lagi, sudah kada rasa-rasa di surga, kada dasar masuk surga sudah. Maka kehidupan kita akan gembira terus. Hendak diisi duit, hendak kada, tetap kita gembira. Hendak diisi bini atau kada, tetap gembira. Kenapa? Kita parak dengan yang ampun surga, yaitu Nabi kita. Maka gembiranya kita ini bukan gembira sembarang gembira. Gembiranya kita ini dengan gembira, kita gembira semakin dekat kepada Allah. Berarti kita memiliki Allah. Karena apa? Melalui Nabi kita. Salawat kepada Nabi kita. Mudahan jangan sampai pacul atau lepas. Jangan sampai hari-hari yang kita lewati itu kada tersambat ngaran Nabi kita. Menyebut aja tanpa ingat, lupa, tetap kita dapat berkah, apalagi dibarengi dasar rindu dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Apalagi mulai kekanakan sudah Nabi aja terus digandangnya, Nabi aja terus disebutnya. Insya Allah dapat dipastikan inya bisa tuh bermimpi dengan Nabi. Kenapa inya kada sing dosaan, maka kita perkenalkanlah anak-anak kita supaya pinandu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita anak berparak dengan Nabi adalah memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Mari kita baca salawat kepada beliau. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawa juwatuna in timi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita niat, aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Wa man shoma min kulli syahrin salasata ayyamin. Sudah nilai selanjutannya itu puasa sudah kemarin. Mana lagi lanjutannya?
Wa man shoma min kulli syahrin salasa ayamin wa hiyal ayyamu bid. Sudah. Ad-dasyam memang. Wa man qara'a kulla yawmin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qiraah. Siapa saja membaca setiap hari 100 ayat, maka dia sudah telah menunaikan kewajibannya terhadap membaca Al-Quran, memenuhi hak membaca Al-Quran, haqqal qiraah. Wa qiraatul munjiyatis sab'ah, ada bacaan yang menyelamatkan, ada 7. Ula wahia alif lam mim tanzil. 1. Alif lam mim tanzil, alif lam mim tanzilul kitabil rabi, yang biasa malam Jumat, subuh Jumat, itu 1. Kemudian yang kedua, 7 ayat yang menyelamatkan itu Yasin. Yasin itu 83 nya 100. Kalau Yasin 83, baca ayat Qul huwallah baca 10 kali 30 lebihan tuh 100 sehari. Baca Yasin, apalagi baca Yasin pagi sore bacanya. Jadi ayat yang menyelamatkan itu 7, yaitu alif lam mim tanzil, wa Yasin, surah Yasin, dan wa fussilat. Fusilat itu apa? Ayat fusilat, hamim sajadah, 3 sudah. Wa fusilat, wa dukhan, surah dukhan, alif lam mim, apa itu? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Nah itu surah dukhan di juz 26. 4 sudahlah. Kemudian Waqiah 5. Surah Al-Hasyr 6, surah Al-Muluk 7 ayat ini. Itu 7 ayat yang menyelamatkan dibaca. Yang lain pang ayatnya kada menyelamatkan, kada nangka itu. Nah 7 ayat ini, masing-masing ayat ini ada keterangan Nabi kalau kamu baca ini. Tapi Quran memadahkan, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan Quran itu untuk apa? Untuk disebut, untuk dihafal, nyaman banget Quran itu. Ini Quran Taurat Nabi Musa itu, yang hafal Taurat berapa orang yuk? Yang menghafal Taurat itu 2 orang aja, Nabi Musa dengan Uzair, berdua tuh aja. Injil pang, yang menghafal Injil Nabi Isa benar. Seikong aja yang hafal Injil, Nabi Isa. Yang hafal Quran umat Nabi Muhammad, berjuta hafal Quran umat Nabi Muhammad nih. Kenapa? Quran ini memang diulah Allah Ta'ala cocok dengan jaringan tubuh kita. Kada gampangan setebal itu kalau dihafal. Asal bersih hati aja kau hafal Quran. Kayak apa caranya? Diulang-ulang aja bacanya, diulang-ulang. Nah, jadi 7 itu yang termasuk 7 ini jelas sudah lebih 100 ayatnya tuh dibaca. Wa ayyaqra'a, bahwa inya membaca itu idza asbaha, amun subuh, wa idza amsa wa idza amsa amun sore. Yang tadi yang 7 tadi tuh bacaan ayat yang disuruh membaca kita 7 ayat, 7 surah yang menyelamatkan, alif lam mim tanzil, Yasin, Fussilat, Dukhan, Al-Waqiah, Al-Hasyr, dan Al-Muluk. Tabarak. Inya baca itu waktu subuh besukan, tuntung sembahyang subuh. Amunnya sore
yaitu awal surah Al-Hadid dan penutup daripada surah Al-Hasyr, dan membaca surah Al-Ikhlas sekali. Wal mu'awwizataini, surah Al-Ikhlas dan awal mu'awwizataini Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, salasan dibaca 3 amun sore. Surah Al-Hadid awal-awalnya, akhir daripada surah Al-Hasyr hanya membaca Al-Ikhlas 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Itu bacaan Quran. Mudahan kawa ma'amalakan. Yang siapa membaca, ujar Nabi, siapa yang membaca hari maka di waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin faqad adda haqqal Qur'an. Siapa yang membaca setiap hari 100 ayat, makanya telah menunaikan hak membaca terhadap Al-Quran tadi. Nah, lalu ulama menyarankan sembarang aja pang yang dibaca asal Quran itu yang mana aja ayat pilih 100. Cuma ada ulama membimbing akan kita, amun subuh nah ini baca. Terus apa aja amalan dari guru kok? Kan Bapak jangan dikajal. Kalau datang yang lalu digeser amalan dari guru. Itu istiqomah pun guru kita yang terdahulu. Kita pelihara, yang baru datang tambahi, memang kita harus bertambah. Amun semuaan amalan yang kita pelajari kada cukup waktunya kada cukup. Jadi yang mana pas waktunya, yang ada tambahan amalan sekadar ditambah aja. Misalnya kada sanggup sekali barang diamalkan daripada amalan yang diberikan oleh amalan yang baru datang. Adapun yang diberikan guru kita yang terdahulu, nah itu kita amalkan, ulama-ulama kita. Tapi lain ulamaan lah. Kalau pengkena guru kunto kayak yang di unjuk itu, jangan dulu ya. Kalau pina sini kada bertanggung jawab kalau pina salah baca kah, barisnya kah, karena banyak benar yang tersalah. Buktinya mungkin itu dumbing saksi. Ada salah satu kemarin ulun pas duduk, pas nukar sikat gigi, pian kada tahu jo orangnya. Tuh di jalan di jalan AM Segaji Bilibis, di mukanya situ nah. Di muka Gang Bakti situ. Duduk ulun situ, sekalinya adur, pian kalau tuh Guru Jamal nggih ulun Haji Jamal. Seharian ulun mencari pian jar. Oh ya. Seharian waktu itu ada dumbing tuh. Salaman kenalkan ulun ini ini. Oh iya. Nah, pian kayak ini jar. Diunjukinya ulun amalan sudah. Ulun takut kalau yang orang-orang kayak itu memberi pian amalan yang kada bertanggung jawab. Pian Guru Jamal kalau pian Guru Jamal ini mengiau ulun guru. Ulun kan pernah orang mengiau. Ayo tapi ujar nggih ulun Haji Jamal jar ulun. Ulun seharian mencari pian. Nah, ini amalan pian, tapi ulun siap-siap sudah bari duit. Ya kan? Syekh Abdul Qadir Jalani ini anunya. Oh nggih, sambil ulun kebetulan bawa pulpen, sambil ulun perbaiki yang memberi amalan sering memperbaiki. Mengaya ke guru proyek di anunya dikajarnya amalan itu amalan ini tapi ulun tetap manuakan ini anunya, tapi ulun tetap kada memadahkan ini salah, kada ulun di hadapannya ulun tulisannya itu ulun catat nah. Kayak apa adab lah itu awan guru memberi akan amalan guru, kada beadab menurut aturan. Malayari guru sombong lah, kada sombong, kada, itu aturannya. Mengajari iwak bakunyong, melajari iwak bakunyong, kada apa-apa pang melajar, kada tersinggung guru, kada, cuma aturan kada dipakai. Nah, tuh sebab tuh di bidang, coba pian lah, kada usah jauh-jauh
pian begawi di bank misalnya, ulun profesi guru, lalu ulun menjelaskan tentang perbankan, tentang bunga, tentang apa, tentang inflasi, devaluasi di hadapan orang bank. Walaupun ulun lancar, tetap diketawakan orang bank, karena ada sisi-sisi yang kita kada tahu. Orang ahlinya di situ, kalau usah pakai sabang, biar aja sidin pakai sabang. Kalau perlu kita betakun lawan sidin. Buktinya kemana ada orang bermasalah nak minjam di bank, ulun kada tahu, coba tidak bisa, nah betakun lawan sidin. Nah, untung takut. Nah, ujar sini jangan pian. Jangan nangka itu, coba tidak takipai setengah M. Untung betakon dengan ahli orang bank. Mengkadaan. Nangka itu jauh masalah ilmu. Hati-hati mencari amalannya. Kalau pina yang memberi amalan. Nah, ada lagi Siddiq. Salah seorang keluarga sidin ada belajar guru, kira-kira kitabnya itu kalau ulun padahkan kurang lebih kayak ini, nah tebalnya. Nah lah ujar ulun berdasarkan pengetahuan lah, berdasarkan ilmu. Kubuka bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Ini 3 salahnya. Ini aku meneliti, membaca, cek kayak itu aja. Belum kuperiksa satu-satu tuh. Yang nyata-nyata aja nah. Ah ini salah, ini salah. Tak kutandai ikam bawa kemana aja pasti ini salah. Nah ini 1 2, hampir setiap halamannya itu salah semua. Inilah yang bariakan orang amalan. Kayak apa? Nah maka kita harus apa aja beribadah harus dilandasi ilmu pengetahuan. Jangan asal anu aja. Sayang umur kita gunakan untuk menuntut kepada orang yang salah orang atau KW. Jangan. Guru tuh jar umurnya sudah tua pang, jadi agak tergeser sudah. Kada ada lagi orang maano, jadinya takutan kalau kehilangan anu pengikut. Nah itu bungulnya ke bepandir gitu. Bungulnya bepandir kayak itu. Nah itu akzabul kadib ngarannya, itu bisik-bisik hati yang kada boleh diikuti. Dasar kayak apa ya? Dasar salah kayak apa? Paksa dipadahkan. Jangan sembarangan istilah guru bahari. Kalau zaman TPRI itu ada kalau iklan setengah jam biasa iklan. Ada tulisannya kalau timbul lewat situ tulisannya, teliti sebelum membeli, ya kan siaran niaga dulu. Nah ini teliti sebelum mendapatkan guru, teliti bukan curiga pang lawan guru, dilihat-lihat dulu. Kalau babinian kan dilamar ulang, nah itu teliti sebelum belaki. Nah itu teliti kita, jangan sembarangan. Kayak itu jangan mencari guru. Banyak orang-orang soleh, banyak. Gitu aja sudah, gurunya kan tapi jelas bacaan Qur'annya paraya diumpati. Ulun ulangilah, kalau gurunya bacaan Qur'annya balepotan ngalihai diumpati. Itu zahirnya jar, memang kayak itu anunya. Amung Qur'annya aja kada tapi beres, kayak apa yang lainnya? Qur'annya aja kada beres, nang kayak apa yang lainnya? Lihat deh. Dan kita juga jangan membiarkan diri kita, kalau memang ada diupayakan belajar Quran biar Tuhan ada apa banyak aja yang bisa itu. Guru Nasir tuh ada aja bisa belajar ya kolah apa itu metode Baghdadiyah atau kiroati atau apa itu lagi itu ikro ya. Tuh minta lajari kada lawas pang mun hari-hari akhirnya lancar aja. Mau aku parakmati jo yaitu pang justru parakmati dibaca biar isuk kita tahu parakmati ya hari ini anak belajar minimal dapat pahala
belajar, jangan sampai Quran kita belepotan, jangan. Ini wujud bahwa kita bujur-bujur hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kekanakan yang kayak ini nah, jangan sibuk main aja terus, perhatikan belajar Quran. Amun kuitan menyuruh baca Quran, datangi Quran itu, jangan main aja terus dia akan. Bermainan boleh aja, Quran diperhatikan karena 20 tahun akan datang bubuhan ikam ini, karena yang mengisi masjid ada yang jadi imam. Amun kadada seikung-ikung baca Quran nih bisa kayak apa, karena yang mengisi masjid ini. Ayo nih yang hadirnya, anggap nih 25 kekanakan nih, maju aja seikung-seikung di sini. Ini kada betunjuk orangnya, ini fakta loh, fakta. Maju aja baca Quran, amunnya di atas 50% ketek telinga ulun, amunnya di bawah 50% bisa membaca Quran kekanakan yang ada ini, dalam artian yang bujur bacaannya. Nah makanya perlu kita memelihara bacaan Quran tadi, belajar tuh bujur-bujur belajar, kuitannya juga diperhatikan, jangan seke. Amun duit banyak, lain kita kan tapi berduit, wajar aja nih yang banyak duit nih, yang bermiliar duit disumbang. Ane itu anak seorang di situ kada aja anak orang barang kita sumbang di situ nah 20 juta kah sebulan, kada rugi juga. Nah nyumbang itu sononohan kau aja membawa kawal kemana itu, kita ke Malaysia nonton GP, kau aja mah ongkosi kawal 100 juta. Kita ke Bali lagi yuk berjalanan, kada maksiat pang berjalanan aja 50 juta. Kita ke Paris lagi bermiliar, kau aja mau ongkosi gasan akhirat, kenapa kada? Ujur ini asik pang nonton itu kan, nonton GP itu. Itu kalau itu motor GP di mana itu, di Malaysia kah, yang bunyinya memang nyaman didengar, nyaman juga duitnya berjalanan sana. Nah ini Quran, belajar Quran itu perlu juga perhatian perhatian orang tua. Kisahnya anaknya suruh ngaji 4 joynya, aku sekalian lah kada apa-apa, nah 4 joy ngaji setumat aja, paling 10 menit sekali belajar. Amun nyano 5 menit, dilihat kondisinya menurun, melihati murid, melihati pinano perai langsung, kada apa-apa. Ini kan supaya jangan terlalu tegang. Yang penting istiqomah belajarnya, jangan sampai tertinggalkan. Pian pang bahari, amun kita bujur-bujur siang malam belajarnya Quran. Kayak apa jar pian? Boleh uji, bukan sombong. Kalau pian hebat, kada hebat, guru kita yang hebat. Guru saya, Guru Abdul Rashid, murid Guru Abdul Rashid, Guru Hasan Yusuf, terus Habib Muhdor As-Segaf, terus yang hafal Quran Kiai Nawawi Martapura yang menghafal Qurannya. Jadi dasar belajar bujur siang malam. Guru Ruslan, abahnya Guru Rusdi, Pak Marwoto, banyak guru mengaji kita. Belajarnya memang tuntung. Ikam kekanakan di mana? Belajarnya di mana hari-hari? Banyak di paret nih, banyak di paret, banyak bola, main bola jangan, kada itu olahraga jangan. Cuma mengajinya diperhatikan. Aku kada menasihati pang anakku juga ngalih juga disuruh anak itu ngalih juga. Zain itu ngalih juga. Memang harus. Ini kekanakan ini kada salah orang tuanya itu yang mengarahkan. Orang tuanya yang mengarahkan. Kita harus menyadarkan diri kita, sudah aku kan, tetapi anakku barang, cucuku barang. Berpahala kita, amun kita mengajarkan anak kita, mengongkosinya selama inya membaca Quran, selama inya jadi orang soleh, dapat juga kita pahalanya. Mandalla ala khairin kafa'ilihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menunjuki orang ke jalan yang benar, maka sama inya nang kaya inya yang menggawi, dapat pahala juga. Seberapa inya bagawi, setuju kita dapat. Nang kaya itu juga orang sugih lain anaknya tapi inya menduiti, diduitinya
kada sempat betakun anu nih kepala TK, kepala madrasah, ikam apalagi anu tong sidin tuh hapang yang anunya itu jauh tuh hasilin, apalagi pintar guru TK-nya dikionya pintar, apalagi tong saking sayangnya dengan orang TK tuh. Nah apalagi bepadah jangan sungkan duitku banyak, tenang aja, ikam datang aja lawan aku kayak itu caranya. Mau pian kada nyaman ikam ulun kada nyaman minta tarus lawan pian gasan lain kepentingan ulun panggasan kepentingan TK jua, gasan kepentingan TK ya jua, gasan ikam jua ya jua. Ulun rasa kada nyaman ikam lihat muhaku pang adakah kada nyaman di hadapan ikam. Coba lihat ya, aku gembira nih ikam datang nih. Jangan berenang kayak itu cara menunjuki orang duit, jangan menunjuki duit jua tapi memberatkan perasaan orang yang dibari. Jadi dua dapat pahala, satu pahala memberi orang duit, yang kedua inya kada merasa memberatakan. Nangka itu cara memberi orang duit. Memberi orang duit menyuruh jua itu sama hurufannya. Nangka itu tuh ditolongi agama kita. Orang sugih itu tanggung jawab pian tuh. Yang gurunya tanggung jawab mengajari, yang kekanakannya tugas belajar. Ini generasi muda. Itu ikam hanyar belajar tuh, hanyar ikam bisa membaca Quran, otak ikam balik lagi tuh dibersihkan lagi. Ikam baca Quran siang malam di masjid, tapi otak ikam otak orang kafir bisa juga. Siang malamnya di masjid, tapi pola pikirnya pola pikir orang kafir. Yang ada di otaknya nambunguli orang aja. Yang ada di otaknya kada gembira, jadi orang Islam tuh kada gembira. Padahal makanya Nabi mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada orang tua, anu jar Nabi ajari anak ikam kenalakan dengan bacaan ini sekaligus pengamalannya. Apa itu? Raditu billahi robba, aku ridho, aku katuju Allah Ta'ala jadi Tuhanku. Wabil islami dina, aku katuju jua Islam jadi agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya, ada riwayat ditambah wa rasula, dengan Nabi Muhammad aku ridho banar, senang banar Nabi Muhammad jadi nabiku. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Itu yang kita ajarkan dengan anak supayanya senang di tiga ini, supaya hatinya nih, hatinya apa? Asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Dengan inya senang kepada Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya, agamanya agama Islam, nabinya Nabi Muhammad, maka inya bisa tegas terhadap orang kafir. Orang kafir yang mana? Tegas kepada apa? Bukan kafirnya tapi millahnya, agamanya. Millah itu apa? Millah itu bukan hanya agama, diartikan millah itu adalah budaya mereka, budaya orang kafir. Kada kita pakai budayanya orang kafir. Jadi kiapa jar? Andai kata orang itu kada singkupiahan ke sana kemari, celananya celana jeans, tapi pikirannya pikiran orang anu agamis, pikirannya bujur-bujur ahlus sunnah wal jamaah, pikirannya ke Allah Ta'ala, ke akhirat aja. Ayo bisa aja kayak itu. Makanya kita kada kawa melihat penampilan orang. Yang bagus itu disesuaikan dengan penampilan. Nang kayak urun ke sana kemari kan betapih terus. Atau kekawalan yang mendampingi ulun, mengawali ulun umpat betapih. Kenapa? Inya menyesuaikan lawan ulun. Ulun pang kenapa betapih terus pakai gamis? Karena ulun latar belakangnya pondok. Itu muroahnya ulun sesuai dengan keadaan. Kalau pian pakai tapih turun ke BCA, begawi di bank BCA, anu ujar bubuhan Cina di BCA, baru besunat lah jar. Maka itu paling-paling pada hanya besunat. Jadi disesuaikan. Yang penting hati kita akhirat. Hati akhirat itu apa? Akhirat itu Allah Ta'ala dan Rasulullah di situ tujuannya. Itu. Nah, Quran tuh dasarnya tuh. Bubuhan majelis-majelis ta'lim, yang umpat di majelis ta'lim dilatih-latih belajar Quran. Ibu-ibu yang belum bisa baca Quran dilatih-latih. Mama Zainab bini ulun
belajar ikam bujur-bujur. Mama Zaini belajar Quran bujur-bujur. Lakinya jaga ada sampat, nah itulah dosa. Belajar bujur-bujur. Kada tahu baca Quran, apa yang diasiki kan ayo. Bayang 5 waktu kita hendak jadi di hari-hari tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba dengar kada pembualan pang kada pang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tapi ba ilmu membacanya. Ba ilmu bacaannya bertajwid, ketukannya disesuaikan, ada yang mujawwad, ada yang tartil, ada yang hadar. Bacaannya belajar, kekanak-kanak belajar ikam berataan, bujur-bujur belajar, sembahyang pang begayaan. Ayo ikam karena kekanakan, ayo je ikam begayaan, tapi jangan ribut, kada menyuruh begayaan pang. Nah, nya kan kekanakan Malaysia rancaknya sembahyang ulun tadudikan rancak nah melihat baanon kada tarik ulun inya kakanakan kesian, yang pentingnya ada hadir situ. Malah ulun biasanya yang baanon tuh ulun hurupakan kopiahnya antar pelernya ulun kacak berdua. Nah, jadi rancak ulun mana itu coba buka di CCTV ulun mana. Yang penting kakanakan belajar bujur-bujur, mengaji diperhatikan, mengaji jangan sibuk kene ikam. Terus kakanakan ikam nangka ini jangan kena sana kamari malam sudah jam 10 masih ada di jalanan. Jar kita anak siapa ini? Boroko pulang amun ulun boroko sudah ulun ini boroko sudah tuntung S1 sudah tuntung, pondok sudah tuntung. Hanya boroko itu pun minta izin. Ikam jangan jalan ke sana kamari gasan apa? Mama ikam sedih ya kada beberakah kena. Paru-paru juga muha kada tapi bercahaya berjalan terus. Kalau ikam yang berdua yang sama muha ini kada bercahaya dimaklumi aja kita. Astagfirullahaladzim. Tapi cahaya iman kan, cahaya imannya ada gampangan. Ini kalau ini wali kada tahu kita cahaya. Nah kekanakanlah ingati itu. Nah, ini soalnya ini kan yang mengisi masjid nih. Ini kan yang mengisi masjid. Ini jadi mengisi masjid. Roni jadi makmumnya. Yang Roni lah, Roni makmumnya. Ini kan 10. Coba nih yang berkopiah putih kamu umur ikam berapa tahun sudah? Hah? 5 berapa? 12 tahun. Berarti 12 tahun 7 tahun lagi. Ulun 19 tahun sudah jadi imam. 12 tahun tuh sudah lancar banget baca Quran, memang bujur sudah. 12 tahun sudah mewakili Samarinda. Bukan mengajinya, mengaji guru Helmi kan. Pahmil Qurannya, belajar Qurannya, baca. Bujur-bujur harus belajar Quran tuh. Belajar Quran. Kalau Tony dia rajinya kada bisa, pentingnya sudah bayangnya sambil berpandir ini sudah lain paknya ini sudah diberlakukan Allah secara khususnya, sudah itu diampuni Allah Ta'ala aja semua dosa-dosanya itu. Ya kalau nah ikam tadi bersepeda kah berjalan? Sepeda. Calon ikam mana? Bini ikam di mana calon bini? Di Lambung. Di Lambung. Nah, syukurnya kayak aja calonnya di Lambung kan. Sudah bersunat lah. Alhamdulillah. Aku betakun itu meyakinakan mana, padahal aku tahu kamu sudah bersunat. Sebab sudah beberapa kali sudah itu kita tahu. Lah kekanakanlah mengaji jangan tapi berjalan. Baka kawalan dicari dan jangan rancak di paret merigat gawian merigat jangan bertunjuk-tunjuk lah bujur-bujur jangan di paret, karena ada di paret situ nih paret banu rigat. Terus kalau kebetulan lewat di gas itu hari hujan itu kekanakan
Itu kalau lewat hari hujan itu tai kucing banyak di samping masjid nih, serius. Kan basah itu. Kalau ikam sandal ikam rendah terendam, kalau terendam banyu tai kucing. Nah, ikam imbah ke situ, jangan langsung naik ke pauduan situ. Di pauduan sebelah sana siram dulu batis ikam, hanya naik ke sini. Di sebelah sana lah kita menjaga kesucian masjid. Ingati belajar Quran nang kayak apa caranya. Yang hendak KTK amun kada kau membayar bapadah, karena aku mau usahakan membayar berapa sebulan. Yang tahu berapa sebulan di TK? Amun kada kau bayar, aku mau bayar ini serius, kada begayaan. Biasa jong kalau ada duit orang bari kada, duitku yang anu ikam mau ongkosi ikam, asal belajar. Jangan keleleran ke sana kemari. Nah, baka kawalan hati-hati. Lah. Nah, itu cari kawal yang bujur, yang waras. Sudah kajian nih, belum kalau? Jangan rancak turun keluar rumah kecuali penting kekanakan nih. Ikam tahulah kekanakan ini rusak karenanya terlalu banyak bergaul. Anak kita juga kadang-kadang anak kita tuh dididik di rumah bagus, sudah muntungnya bagus, pendidikan agamanya bagus, sudah bagus di sekolahan, maka di sekolah kan bagus juga itu. Kawalnya di sekolahan itu yang merusak bisa kayak itu. Hati-hati juga. Bisa kawalnya, maka kita harus berjuang juga menjagai anak ini. Ngerti itu ikam lah. Ikam lebih baik merasai pahitnya ngalihnya menuntut ilmu. Repot ngalih tapi asik lah. Lebih baik merasai ngalihnya menuntut ilmu. Ngalih orang menuntut ilmu. Kamu anak bisa menjawab pelajaran di sekolah harus membaca. Amun kada membaca nang kayak apa bisa menjawab. Ini kan ilmunya dari nol kekanakan. Nang kayak apa kamu bisa menjawab. Ujian nih, ulangan di sekolahan, hendak bisa menjawab. Bermainan terus, kada pernah membuka bukunya dibaca. Membaca, asal baca aja, kada usah baca bisa tuh menjawab sedikit banyaknya. Kada mungkin dapat 5. Sebungu-bungulnya orang baca dapat 6 kah? Ada jawabannya, ada gambarannya, tak bisa menjawab. Ini bermain terus, mana bisa menjawab? Tuh harus bisa menjawab. Nah, ikamun kalau kada mau belajar bujur-bujur di waktu muda nang kayak ini, waktu muda, kalau kita kan 50 tahunan sudah. Ini yang umur 20 tahun, yang 25 tahun, yang masih kuliah, yang masih belajar, ikam kada mau belajar bujur-bujur, kada mau merasakan pahitnya, ngalihnya menuntut ilmu, hendak nyaman aja, duit aja, HP aja, hendak komol aja, hendak main aja terus yang nyamannya aja. Ayo silahkan, kada apa-apa, bagus aja tuh, silahkan main. Cuma kena rasakan karena waktu tuha pahitnya hidup orang bungol waktu tuha. Tampulu ikam belum tuha, yang sudah tuha mengalami. Nah, bujur-bujur belajar mulai wayah ini. Kana-kana. Pahamlah. Pahamkah? Tapi kamu jangan juga kan pasti kamu bergurumungan main di situ. Aku lewat tuh guru jari mau anu kita dilarang baru. Aku kada melarang, kada. Silahkan bermain, belajar, kawalan cari yang baik. Jangan yang walu berjarang, apalagi kawalan yang ini. Nah, kalau ikam ini mulai halus nih lah, ingatilah, nih mulai halus. Ikam kada ada minuman keras nih setaguk kada masuk ke muntung ikam, selamat sudah itu. Minuman keras jangan bertunjuk. Minuman keras kada ada masuk ke muntung ikam seteguk, setetes saja kada, sebotol jar. Itu lain maksudnya kada pernah masuk. Alhamdulillah selamat tuh. Jangan minum minuman keras. Hendak keluar rumah yang jauh-jauh berpadah dengan mama abah. Itu aturannya, aturan permainan kekanak-kanak. Dihormati orang tua. Uja orang tua bersihi, kepala dicukur baik-baik. Batis bersih-bersih. Jangan bawa kurisaan. Masa anak muda nang kayak ini kukunya marigat. Maka ikam harus ganteng kelihatannya. Mulai halus jorok
sampai ketua karena jorok bersih-bersih. Peler sudah bersunat badatan kalau udah karena tinggal kawin aja lagi. Jujur lah karena kan jadi mulai hari ini jangan ada yang kada mengaji lah anu jar abah ulun belum ada duit atau kada ada hendak anu ayo aku sanggup 10 orang mau ongkosi kecil aja amun 50.000 TK itu kecil banget 50.000 sebulan 10 orang 10 apa 500.000 aja sekolah yang penting kan mengaji lah kekanakan lah jangan kada mengaji ingati itu jangan iya aja bagaul bujur-bujur jangan minum minuman keras ya amun sudah ikam kada minuman keras ikam kada berzinah lagi berpacaran kada boleh yang boleh jatuh cinta boleh tapi berpacaran kada boleh amu handak aja boleh handak boleh pacaran kada boleh sebab berpacaran di Indonesia itu rata-rata minimal megang tangan yang lain bahkan sampai berzina itu diperiksa sudah di seluruh belum ada tilik cuma bagian bimbingan dan konseling itu sudah memeriksa rata-rata anak SMA di Indonesia anak SMP di Indonesia sudah melakukan. Nah kalau kada dididik mulai halus ini kan kita akan menjadikan orang-orang yang anak menyelamatkan kekanakan ini. Nah bujur-bujur pergaulannya itu aja minta ampun maaf minta redho ya hadanallahu wa ikum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. والذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بالعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا وأزواجنا وأصحابنا ولا ترزقنا وإن طاعتك ورزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.